Ikan merupakan bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Tapi ikan cepat mengalami kemunduran mutu. Mengingat jumlah hasil tangkap samping di Indonesia sangat melimpah, maka untuk optimalisasi ikan hasil samping atau ikan yang tidak mempunyai nilai ekonomis, yaitu dengan cara pengolahan ikan menjadi surimi. Kami dari Program Studi Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMK Negeri 1 Mundut Cirebon akan melakukan praktek membuat surimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Siap, baik. Pada waktu musim ikan, hasil tangkap ikan akan berlebih. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana kira-kira harga ikan di pasar? Mohon izin menjawab, Bu. Harga ikan menurun. Selain harga ikan menurun, ikan juga mengalami kemunduran mutu. Bahkan banyak sekali ikan yang mengalami pembusukan. Melihat kondisi ini, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengantisipasi apabila kondisi harga ikan seperti ini? Dilakukan penggaraman. Oke, kita bisa melakukan penggaraman atau fermentasi. Misalnya ikan kita jadikan ikan asin atau ikan peda. Tapi masalahnya di sini, apabila ikannya mengandung lemak yang rendah dan mengandung protein yang tinggi, ikan tersebut kurang bagus kalau dilakukan fermentasi. Maka, salah satu cara untuk mengoptimalisasi ikan tersebut bisa kita melakukan pengolahan dengan cara membuat surimi. Sudah tahu kalian surimi? Apa itu surimi? Daging ikan lumat beku. Surimi adalah lumatan daging ikan beku yang sudah mengalami leaching atau pencucian dengan air garam dingin, ditambahkan food additive atau bahan tambahan, kemudian dilakukan pembekuan dan dikemas. Hari ini kita melakukan praktek untuk membuat surimi. Tujuan praktek hari ini yang pertama, kita menyiapkan peralatan dan bahan baku untuk membuat surimi. Yang kedua, kita mengolah surimi dari bahan baku menjadi produk surimi. Dan yang ketiga, kita melakukan pembekuan dan pengemasan surimi. Ibu bagikan petunjuk praktek untuk pengolahan surimi. Tolong kalian pelajari dan apabila ada pertanyaan, kalian sampaikan. Mohon izin Bu, izin bertanya. Di sini kan ada tahapan leaching. Kenapa pada tahapan leaching dilakukan selama 3 kali? Apakah dapat menurunkan rendemen pada daging surimi karena daging ikan menurun pada saat pencucian? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi tujuan leaching adalah untuk melarutkan komponen yang larut dalam air, lemak, dan darah. Selain itu, leaching untuk meningkatkan flavor, warna, dan meningkatkan gel surimi. Ada sebagian ikan yang mempunyai serat daging yang halus sehingga ikut hilang dalam pencucian. Untuk menghindari hal ini, maka ikan cukup dipotong dengan potongan yang kecil, jadi tidak terlalu halus sehingga tidak akan hilang pada saat pencucian. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Siap, tidak. Sekarang mari kita melakukan proses pembuatan surimi. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kerja selama proses dan menerapkan sanitasi dan higien selama proses pembuatan surimi.
Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan surimi yaitu ikan segar dengan kualitas yang tinggi, ada garam, ada gula, ada polifosfat, ada air es, dan ada es batu. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan surimi ada timbangan digital, pisau, talenan, wadah untuk bahan baku, termometer, wadah untuk limbah, pinset, gelas ukur, wadah bumbu, pengadukan, wadah untuk pencucian atau lising, kain saring, food processor, pencetakan surimi, inner pen, pengepres hidrolik, meat grinder, air glaze freezer, vakum mesin. Dan yang terakhir ada bahan pengemas, polybag untuk kemasan primer dan inner karton untuk kemasan sekunder. Ikan segar utuh atau whole fish dicuci dengan air mengalir. Ikan yang sudah dicuci ditimbang untuk mengetahui rendemen surimi yang dihasilkan. Ikan difilet mulai dari bagian depan ekor, punggung menuju kepala, kemudian dipotong. Satu ikan utuh didapatkan 2 bagian filet. Selanjutnya dilakukan skinless, yaitu pembuangan bagian kulitnya. Daging yang sudah difilet dilakukan penimbangan dan dicatat beratnya. Filet skinless digiling menggunakan meat grinder. Suhu air 5-10 derajat Celcius. Di dalam air dingin ditambahkan garam sebanyak 0,2-0,3% dari berat ikan. Penambahan garam bertujuan untuk memudahkan pengeluaran air dari daging ikan. Setelah larutan garam dingin terbentuk, daging ikan dimasukkan dan dilakukan pengadukan selama 15 menit. Setelah diaduk selama 15 menit, dilakukan penyaringan dengan kain saring. Tujuan dari leasing yang pertama, meningkatkan kemampuan pembentukan gel atau gel forming ability. Yang kedua, memperbaiki warna dan penampakan lumatan daging ikan. Yang ketiga, menghilangkan bau yang tidak diinginkan. Yang keempat, menghasilkan lumatan daging ikan yang mempunyai rasa tawar sehingga memungkinkan untuk memberikan rasa sesuai yang diinginkan. Setelah selesai penyaringan, tahapan leasing diulangi sampai 3 kali. Tahapan berikutnya adalah tahapan pengepresan dengan menggunakan alat pres hidrolik. Ini adalah tahapan straining atau penapisan yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa sisi, jaringan ikat, membran, dan duri-duri halus yang tertinggal agar didapatkan surimi bermutu baik. Lumatan daging ditimbang sebagai standar untuk mencari komposisi krioprotektan. Krioprotektan terdiri dari sukrosa atau gula sebanyak 2,5-3% dari berat lumatan daging. Lumatan daging dimasukkan ke food processor dan ditambahkan sukrosa serta polifosfat. Pengaduan berhenti bila sudah homogen.
Lumatan daging dicetak dan diletakkan dalam inner pan. Surimi yang sudah dicetak dilakukan pembekuan dengan dimasukkan ke dalam air blast freezer sekitar 3-4 jam. Setelah selesai selama 3-4 jam, surimi sudah beku, ditandai dengan suhu titik pusat surimi min 18 derajat Celcius dan surimi sudah berwarna putih susu atau milky. Surimi yang sudah beku dimasukkan ke dalam polybag, kemudian divakum dengan vakum mesin. Setelah itu dikemas dengan kemasan sekunder yang berupa inner karton. Setelah selesai kita melakukan praktek pengolahan surimi, tolong masing-masing kelompok mempresentasikan rendemen surimi yang didapatkan, dimulai dari kelompok 1. Dari bahan baku sebanyak 824 gram, didapatkan surimi sebanyak 270 gram. Jadi, rendemen surimi yang dihasilkan sebanyak 32,7%. Kelompok 1 32,7%. Sekarang dilanjutkan rendemen kelompok 2. Dari bahan baku sebanyak 790 gram, didapatkan surimi sebanyak 260 gram. Jadi rendemen surimi yang dihasilkan 32,9%. 32,9%. Dilanjutkan kelompok 3. Dari bahan baku sebanyak 800 gram, didapatkan surimi sebanyak 255 gram. Jadi rendemen yang dihasilkan 33,1%. Ya. Jadi praktek surimi hari ini kita hasilkan rendemen sekitar 32-33%. Ya. Sekarang apakah ada pertanyaan dari kalian? Izin Bu, izin bertanya, mengapa dengan dilakukannya leasing dapat meningkatkan kemampuan pembentukan gel? Ya, jadi leasing itu bisa meningkatkan kemampuan pembentukan gel. Leasing adalah salah satu aspek kritis dalam pembuatan surimi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi leasing yang pertama adalah suhu air. Suhu air harus di antara 5-10 derajat Celcius. Faktor yang kedua adalah pengaduan. Jadi selama leasing harus kita selalu lakukan pengaduan. Ya. Jadi apabila leasing kita lakukan dengan benar, maka dengan leasing itu akan menghilangkan protein larut air atau water soluble protein yang menghambat pembentukan gel. Nah, sudah kita cukup sekian untuk evaluasi praktek hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas motivasi kalian. Semangat dalam praktek. Moga-moga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Akhirnya ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.